韩家也变成了世家大。对如今的韩家来说，那倒不用。尘世之中最后一丝牵挂。如今看到韩家，乃我做下灵虫凝聚米一节，谨慎使用。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Journey to Immortality season keempat, episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-40 atau yang ke-164. Nah, sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin kita diperlihatkan kepada Wang Chen yang ternyata masihlah menyimpan dendam besar kepada Han Li. Padahal sudah 200 tahun berlalu, namun dia masihlah belum dapat melupakan apa yang telah Han Li lakukan kepadanya. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan dengan keturunan dari adik Han Li dan juga keturunan dari Li Feiyu yang ternyata masihlah berhubungan dekat. Sayang sekali tidak ada satupun dari pihak keluarga yang menjadi seorang kultivator. Namun ketua Han telah mengetahui kalau paman buyutnya sepertinya adalah seorang kultivator. Untuk Han Li sendiri telah berada di desa tempat dulu dirinya tinggal, yang mana kini semuanya sudah berubah. Desa yang dulu kumuh kini telah menjadi begitu makmur. Perhatiannya teralihkan kepada aula leluhur keluarga Han, di mana di sana dia pun melihat aula pemakaman dari kedua orang tuanya berserta dengan adiknya. Ketua Han dan Ketua Li menjadi sangat terkejut setelah melihat keberadaannya di sana. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Mengetahui Han Li adalah seorang kultivator membuat mereka berdua sangatlah terkejut. Sedangkan Han Li sendiri mulai membaca buku yang dimiliki oleh Ketua Han. Ia sama sekali tidak pernah menduga kalau keturunan dirinya dengan Li Feiyu akan menjadi sahabat bahkan hingga sampai sekarang. Han Li cukup merindukan Li Feiyu, pasalnya sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Ia pun mulai mengenang mengenai masa lalu mereka, di mana sepertinya Li Feiyu telah berhasil mendapatkan apa yang dulu dia inginkan, yakni menikah dengan Zheng Su'er. Sejak mereka menikah, kehidupan Li Feiyu mulai berubah menjadi lebih baik. Sayang sekali, Li Feiyu dulu sudah mengambil jalan yang salah yang mengakibatkan tubuhnya mengalami luka dalam. Meskipun Han Li pernah memberikannya pil, tapi itu hanya bisa menunjang kehidupannya saja. Tapi untungnya Li Feiyu dapat membangun keluarga yang baik, yang bahkan masih memiliki hubungan baik dengan keluarga Han-nya. Sepertinya usaha yang dia lakukan sebelumnya tidaklah sia-sia. Mendengar hal itu, Li Feng penasaran apakah sahabat yang baru saja ia bicarakan merupakan leluhur dari keluarganya. Han Li membenarkan hal itu yang membuat Li maupun Han sama-sama merasa terharu. Sedangkan Han Rui sendiri memberitahu kalau mereka masihlah menyimpan beberapa benda kuno yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Hanya seorang kepala keluarga Han saja yang boleh melihat hal tersebut. Jadi tidaklah sembarangan orang yang bisa menyimpannya. Han Li mempersilakan dia untuk membawa benda kuno itu keluar. Han paham dan sesaat kemudian dia pun pergi untuk mengambil hal tersebut. Han Li yang melihat benda yang ia bawa langsung saja mengambilnya, di mana ia seketika saja terkejut yang mana benda-benda kuno itu adalah mainan yang dulu Han Li buatkan untuk adiknya. Ia sungguh tidak pernah menduga dapat melihat hal itu lagi di kehidupan sekarang. Tusuk rambut kayu ini adalah buatan ayahnya untuk ibunya, sedangkan ketapel ini adalah buatan dirinya untuk adiknya. Sebenarnya adiknya itu suka layang-layang, tapi Han Li tidaklah bisa membuatkannya. Namun perhatian Han Li langsung teralihkan kepada gelang yang dulu adiknya buatkan untuk dirinya. Namun sayang sekali itu tidaklah sempat untuk dia bawa. Ini tentu saja membuat Han Li bernostalgia. Sedangkan Han Rui dan Li Feng memohon ampunan karena merasa kalau peninggalan ini telah membuat paman buyutnya merasa sedih. Terlihat dengan jelas kalau Han Li tidaklah mampu menahan air matanya. Karena bagaimanapun ini adalah kenangan yang paling sulit untuk dirinya lupakan.
Terlebih lagi dulu keluarganya begitu miskin, bahkan untuk makan saja mereka kesulitan. Hanli harus terpaksa pergi meninggalkan rumah dan bergabung dengan sekte. Awalnya ia hanya berniat untuk mencari nafkah demi keluarganya saja, tapi Hanli memutuskan memilih jalan kultivasi. Ia sangatlah senang karena keluarganya bisa menjadi keluarga yang terkemuka. Jika dirinya terlahir sekarang, mungkin Hanli tidak akan pernah menjadi seorang kultivator. Sepertinya ini memang sudah takdir yang dituliskan langit untuknya. Hanli meminta mereka untuk berdiri. Selain itu, dia sudah cukup lama tidak kembali ke kekeluargaan. Jadi bisa dianggap ia adalah orang luar. Namun Han Rui sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu. Bahkan mereka ini ingin berbakti kepadanya. Tapi Hanli tidaklah menginginkan hal tersebut. Karena tujuannya kemari adalah untuk melihat kekhawatirannya untuk terakhir kali. Karena bagaimanapun dia harus melepaskan pikiran duniawinya. Melihat keluarga Han dan keluarga temannya bisa hidup lebih baik, Hanli merasa begitu tenang. 韩家也变成了世家大，对如今的韩家来说，那倒不用，尘世之中最后一丝牵挂。如今看到韩家。 Han Rui meminta untuk memberikan beberapa pengajaran kepada keturunannya sebelum dia pergi. Hanya saja Hanli tidak dapat melakukan hal itu. Karena ketika dia kemari, Hanli sudah merasakan tidak ada satupun dari keluarga Han yang memiliki akar spiritual mendalam. Jadi sayang sekali tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi seorang kultivator. Hanli merasa sedih sebab tidak ada yang bisa mengikuti jejak paman buyutnya. Hanli meminta untuk tidak terlalu bersedih karena lebih baik keluarga Han dan keluarga Li tidak memasuki dunia kultivasi abadi. Karena bagaimanapun kondisi sekarang tidaklah baik-baik saja. Bahkan satu keluarga dapat dihancurkan dengan mudah. Jika seluruh keluarga Han terlibat, maka ini akan menjadi jauh lebih buruk dari apa yang dia inginkan. Han Rui dan Li Fang akhirnya paham dengan apa yang Hanli katakan. Di sini Hanli memberitahu kalau ia dengan Li Feiyu sudah selayaknya seperti keluarga. Jadi sebagai seorang leluhur keluarga Han, dia tidaklah bisa melupakan keluarga sahabatnya. Hanli pun memberikan beberapa pil untuk Li Fang. Itu akan mempermudah latihan mereka. Menerima hal tersebut tentu saja membuat Li Fang merasa begitu senang. Ia bahkan mewakili seluruh keluarga Li berterima kasih banyak kepadanya. Sedangkan untuk keluarga Han juga akan dirinya tinggalkan sebuah harta, di mana para serangga pemakan emas langsung saja Hanli keluarkan. Itu seketika membuat mereka berdua terpukau, karena kehadiran dari para serangga ini sangatlah kuat. Hanli lalu membentuk sebuah pedang dari para serangga, di mana pedang ini akan dirinya tinggalkan. Jika keluarga Han benar-benar menghadapi kehancuran, maka Han Rui harus menggunakan pedang itu demi mencegah kehancuran keluarga. Namun ada yang harus dia ingat. Karena pedang ini tidak dikendalikan olehnya, maka ketika menggunakan pedang itu, tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat bertahan dalam radius 1000 mil yang dapat lepas dari serangan pedang ini. Hanya orang-orang di dalam aula saja yang dapat bertahan. Jadi pedang ini bukanlah sebuah mainan. Han Rui harus lebih berhati-hati ketika menggunakannya. Selain itu ada sebuah liontin giok yang akan mengendalikan pedang roh. Jadi pedang itu akan mendengarkannya. Sekali lagi Hanli mengingatkan kalau pedang itu tidaklah boleh dibawa keluar dari aula leluhur. Setiap Han Rui menggunakannya, maka kekuatan rohnya akan memudar seiring berjalannya waktu pemakaian. Setidaknya hanya 3 kali pakai saja. Setelah itu, pedang roh akan kembali berubah menjadi serangga roh dan meninggalkannya. Seharusnya 3 kesempatan itu sudah lebih daripada cukup untuk menjaga keluarga Han. Selain itu, tidak ada namanya kekayaan abadi di dunia ini. Cepat atau lambat, mereka semua pasti akan musnah. Tapi Hanli ingin keluarga Han terus berbuat baik setidaknya selama 100 tahun lagi. Han Rui berjanji akan memenuhi kehendak dari leluhurnya. Di sini Hanli melihat gambar yang dimiliki oleh keluarga Han. Han Rui pun langsung saja membawanya ke ruangan bawah, di mana kita pun diperlihatkan dengan potret Hanli ketika dia meninggalkan sekte Kinsu. Selain itu di sini juga ada potret dari keluarganya, yang mana ada ayah dan ibunya, begitu pula dengan adiknya. Bahkan di sini ada keponakannya. Berdasarkan catatan sejarah, ketika kekacauan dan perang melanda negara Su, banyak wanita dan anak-anak yang mengungsi.
Keluarga Han yang memang memiliki hati baik memberikan bantuan kepada desa, yang mana perlahan desa pun kembali hidup. Semua itu tidak lepas dari apa yang Han Li lakukan, karena tanpa bantuannya mungkin sudah sangat lama keluarga Han mengalami kehancuran. Han Li yang begitu merindukan keluarganya pun mulai melakukan sesuatu kepada lukisan itu, di mana ia meletakkan potretnya pada gambar di sana, supaya dirinya bisa bersama keluarganya. Kini semua harapan Han Li sudah terpenuhi. Ia pun meminta Han Rui dan Li Feng untuk meminum ramuan yang baru saja dia berikan, di mana itu akan membuat mereka berumur panjang. Selain itu, rahasia pedang emas harus dijaga dengan sangat ketat. Dan ketika mereka memakan pil itu, Han Li berharap pertemuan mereka ini bisa dianggap sebagai pertemuan yang terjadi di dalam mimpi. Han Li pun menggunakan kekuatannya yang seketika saja membuat Han Rui dan Li Feng tertidur. Pada keesokan paginya, mereka berdua pun terbangun. Tapi ketika tersadar, mereka ini agak melupakan apa yang terjadi pada malam tadi, karena hanya mengira kalau mereka terlalu banyak minum sampai tertidur begitu pulas. Tapi Han Rui merasa telah bermimpi tentang leluhurnya yang datang. Li Feng juga memberikan hal yang sama, namun ia tidak terlalu ingat. Li Feng juga memimpikan hal yang sama, namun dia ini tidak terlalu ingat. Merasa kalau ada yang salah, Han Rui pun memutuskan untuk pergi ke aula leluhurnya, di mana ketika baru saja masuk, ia dan juga Li Feng seketika saja dibuat terkejut dan apa yang berada di atas makam leluhur, yang mana itu merupakan pedang emas yang telah Han Li titipkan kepadanya untuk bisa menjaga keluarga Han. Han Rui pun mulai mengingat kejadian malam tadi, begitu pula dengan Li Feng yang langsung saja mengecek pemberian dari Han Li, di mana akhirnya mereka sadar kalau ingatan itu bukanlah sebuah mimpi, melainkan memang terjadi. Han Rui pun langsung saja memberikan hormat kepada paman buyutnya. Li Feng sendiri kembali terkejut karena tidaklah menduga kalau leluhur keluarga Han memang adalah seorang kultivator abadi. Xinyu berpindah kepada Han Li yang mana kini dirinya telah tiba di kota. Tujuan dirinya kemari tentu tidak bukan untuk kembali mengingat mengenai kenangan masa lalunya. Ia mulai berjalan di kota itu untuk bernostalgia dengan kota di sana. Sama seperti kota Xinyu, sudah banyak hal yang berubah di sini. Tapi restoran yang dulu pernah dirinya kunjungi masihlah berdiri sampai sekarang. Dan depan restoran itu tentu saja adalah kediaman dari keluarga Mo. Namun waktu sudah berlalu. Bahkan 7 sekte dari kerajaan Shu sudah tidak ada lagi. Di sini Han Li agak bingung mengapa beberapa hari ini Yin Yu diam saja, yang mana ternyata Yin Yu hanya ingin melihat apa yang ingin ditunjukkan oleh Han Li. Di saat mereka ingin kembali ke sekte Loyun, Han Li pun mulai merasakan sesuatu, yang mana ada beberapa orang yang telah kemari. Namun sayang sekali, lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita diperlihatkan dengan para murid dari 6 sekte yang telah datang kemari, yang tentu saja tujuan mereka adalah untuk mencari keberadaan dari Han Li. Namun sayang sekali di tengah semua itu, mereka malah bertemu dengan para ketua sekte hantu, yang sebelumnya diutus oleh Wang Chan. Entah apa yang terjadi karena tiba-tiba saja pertarungan pun terjadi, di mana dalam pertarungan tersebut tentu para murid 6 sekte mengalami kesulitan karena harus berhadapan dengan para tetua. Kemungkinan di sini Han Li akan terlibat, pasalnya salah satu dari wanita itu adalah gadis yang pernah dia kenal. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.